Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdalil khalqi ajma'in sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah, salat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pertemuan yang ke-11 ini dalam pembahasan kitab Ta'limul Muta'allim. Kita sampai kepada halaman 9 baris kedua. Langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hadzal kitab rahimahullah ta'ala wa 'adama nafa bihi barakatu ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Illa idza ta'allama minan nujumi illa idza ta'allama minan nujumi qadra ma ya'rifu bihil qiblata wa awqatas salati fayajuzu dhalika. Illa, melainkan bila mana mempelajari ilmu nujum yang sekedar untuk mengetahui dengannya arah kiblat dan waktu-waktu salat, fayajuzu, maka diperbolehkan. Kalimat illa ini istisna dari pembahasan sebelumnya, bahwa sebelumnya nyatakan wa ilmu nujumi bimanzilatil maradi. Ilmu nujum adalah ibarat kedudukannya seperti yaitu penyakit. Fa ta'allumu haramun, maka mempelajarinya hukumnya haram. Mempelajari ilmu nujum li'annahu yadurru, karena itu adalah berbahaya, memberikan mudarat, wala yanfa'u, dan tidak manfaat. Nah, istisnanya illa, melainkan idza ta'allama minan nujumi, bila mana mempelajari ilmu nujum qadra ma ya'rifu bil qiblata, yaitu sekedar untuk mengetahui dengan belajar tadi arah kiblat, wa awqatas salati, dan waktu-waktu salat, fayajuzu dalika, maka diperbolehkan yang demikian itu. Dan pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, ilmu nujum ada dua macam, yaitu astronomi. Nah, ini yang dikatakan astronomi, yaitu peredaran matahari, bulan. Ini ilmu nujum yang diperbolehkan mempelajarinya. Adapun ilmu nujum yang dimaksud haram di sini adalah astrologi, di mana perbintangan seseorang akan yaitu menebak-nebak, seperti orang bila mana lahir di bulan April umpamanya, atau bulan-bulan yang lain, nanti bintangnya Aries, atau nanti ada bintang-bintang Scorpio dan seterusnya. Akhirnya diramal, ini nanti nasibnya begini begitu, jodohnya begini begitu. Nah, itu yang diharamkan, ilmu nujum yang semacam itu, yang akhirnya timbul musyrik kepada Allah Ta'ala karena percaya dengan ramalan-ramalan. Ini ilmu nujum yang diharamkan. Dalam bahasa istilahnya astrologi. Adapun bila mana astronomi, yaitu perbintangan yang untuk mengetahui arah kiblat, mengetahui waktu-waktu salat, fayajuzu dzalika, maka diperbolehkan yang demikian itu. Kemudian lanjut kita baca baris ke-5. Wa amma ta'allumu ilmi tibbi, dan adapun mempelajari ilmu tib adalah kedokteran, pengobatan, fayajuzu dalika, fayajuzu, maka diperbolehkan mempelajarinya, li'annahu sababun minal asbabi, karena belajar ilmu tib, pengobatan, kedokteran, merupakan
suatu sebab dari asbab-asbab yang lainnya. Asbab dalam arti pengobatan yang bisa jadikan obat. Fa yajuzu ta'allumuhu, maka diperbolehkan mempelajarinya, kasairil asbab, sebagaimana juga seperti seluruh asbab-asbab yang lain di dalam masalah pengobatan-pengobatan. Waqad tadawan Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, sungguh telah berobat, yaitu berikhtiar, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Inilah bahwa masalah pengobatan atau syariat itu diperbolehkan. Tentunya di dalam berobat pun kita harus ada keyakinan bahwa obat apapun itu tidak akan memberikan bekas kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dalam ilmu tauhid kita belajar la ta'thira minal kainati bitab'ihi. Tidak ada memberikan bekas, tidak akan memberikan bekas minal kainat, dari yang ada di seluruh alam jagat raya ini, bitab'ihi, dengan tabiatnya. Api tabiatnya panas akan membakar, tetapi tidak semua api akan membakar, kecuali semua adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, maka tidak terbakar karena semua itu adalah Allah tidak izinkan. Jadi di dalam ilmu tauhid kita punya keyakinan la ta'thira syai'in minal kainat, la ta'thira syai'in minal kainat bitab'ihi. Kemudian la ta'thira syai'in minal kainat biquwwatihi, dengan kekuatannya. Tidak ada yang memberikan bekas yang ada di alam jagat raya ini dengan kekuatannya. Kekuatan yaitu pisau dengan ketajamannya akan membelah, akan melukai, tapi itu tidak terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid harus kita tanamkan dalam jiwa kita. Begitu juga seseorang ketika minum obat, maka jangan punya keyakinan bahwa obat tadilah yang menyembuhkan. Kita harus punya keyakinan bahwa alhamdulillah dengan berkah minum obat tadi, Allah taruh rahasia di dalam obat tadi sehingga Allah sembuhkan lewat asbab obat yang ada tadi. Bila mana kita meyakini obat tadi yang menyembuhkan kita, maka kita musyrik kepada Allah. Ini perlu kita pahami. Karena kadang-kadang ada mengatakan, oh ini obatnya paten, obatnya manjur. Istilah-istilah bila dengan lidah nggak apa-apa, tapi jangan sampai hati kita bahwa obat itulah yang menyembuhkan. Inilah perlunya kita belajar ilmu tauhid, sehingga di dalam keyakinan kita tidak belok sehingga timbul yaitu musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Perlu kita meresapi tentang pentingnya ilmu yang kemarin sudah kita bahas, ilmu tauhid, ilmu fikih, dan juga ilmu tasawuf. Ilmu tauhid adalah merapikan keyakinan kita, membersihkan keyakinan kita, termasuk tadi di dalam masalah berobat kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berobat sunnah, artinya kita menjalankan
yaitu dengan ikhtiar. Tapi bila mana tidak berobat pun tidak apa-apa. Yang jelas di dalam berobat harus keyakinan bahwa semuanya adalah Allah SWT. Kita minta air kepada seorang habib, seorang kiai, ulama-ulama kita. Kita punya keyakinan bahwa air tadi berkah dengan doa orang soleh, doa habib, doa kiai, doa guru-guru, ustadz-ustadz tadi. Allah berikan sir rahasia di dalam bacaan-bacaan tadi yang dibacakan di air. Nah, keyakinan kita harus mutlak semua itu yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu tauhid yang akan merapikan keyakinan kita kepada Allah taala. Adapun ilmu fikih, ilmu yang merapikan ibadah kita dalam sehari-hari, merapikan ibadah yang zahir kita. Adapun ilmu tasawuf yang merapikan hati kita, karena hati itu banyak penyakit-penyakit yang perlu dibersihkan. Itulah perlunya belajar ilmu tasawuf. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ada ungkapan yang sangat indah sekali yang perlu dengar oleh banyak, yaitu para talib ilm, yaitu Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid radhiyallahu anhu mengatakan, la syai'a kal ilmi qattu siru ilaihi wa hutu. Tidak ada sesuatu yang nilainya seperti ilmu sama sekali. Tidak ada sesuatu yang lebih tinggi daripada ilmu. Siru ilaihi wa hutu. Kalian belajar, kalian berjalan terus cari ilmu. Fi majlis ilmi sirrun. Karena di dalam majlis ilmu adalah banyak rahasia-rahasia. Sir bihil wizru anna tuhatu. Karena bila kita hadir dalam majlis ilmu, dosa kita akan diampuni, dosa kita akan dihapus. Man yatlubil ilma yahdha birutbatin la tuhatu. Barang siapa yang mencari ilmu maka akan beruntung dengan derajat yang tidak ada yang menandinginya. Derajat orang-orang yang berilmu itu sangat tinggi. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan tingkatan beberapa derajat. Itulah. Kemudian wa rizqu ya'tihi sahlan law amma fin nasi qahtu. Rezeki orang yang berilmu akan dimudahkan sekalipun manusia umumnya mereka dalam keadaan sulit, dalam keadaan paceklik, sulit. Seperti sekarang ini mungkin corona, orang banyak mengeluh, ada yang PHK, ada yang begini begitu sulit, yang dagang macam-macam mereka sulit. Tapi ingat, orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang berilmu, dikatakan bahwa ya'ti akan datang, warizku ya'tihi sahlan. Rezeki orang yang menuntut ilmu akan datang mudah sekalipun manusia yang lainnya dalam keadaan sulit. Walau amma fin nasi qahtu, sekalipun amma ya ummu, sekalipun pada umumnya manusia sulit, paceklik, tapi orang-orang yang menuntut ilmu, orang punya ilmu, insyaallah tidak seperti itu. Allah akan berikan keberkahan. Wal ilmu hisnun hasinun. Ilmu adalah benteng penjaga min syarri ma jaa yastu, dari keburukan, kejahatan orang-orang yang akan berbuat jahat kepadanya. Li talibihi biqastin lam yamtazid fihi khaltu. Untuk orang-orang yang menuntut ilmu dengan niat yang benar, yang tidak tercampur di dalam hatinya, di dalam niatnya, yaitu sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang keruh di dalamnya. Ya jahilan
Ya jahilan karahusma, ya jahilan wahai orang yang jahil, orang yang bodoh. Qadrahusma, orang yang bodoh yang enggak tahu tentang kadar ilmu, dengarkan baik-baik. Ma misluhu qattu wa qattu. Tidak ada bandingannya ilmu daripada yang lainnya. Tidak ada bandingannya ilmu dengan harta jauh. Al ilmu yahrusuka, engkau akan menjaga, ilmu akan menjaga kalian. Ilmu akan menjaga kalian. Wa anta tahrusul mala, tapi kalau engkau punya harta saja tidak punya ilmu, engkau harus menjaga harta. Jaga harta tadi. Sedangkan orang yang berilmu, dia akan dijaga dengan ilmunya tadi. Selanjutnya, in syi'ta tahadha bi syai'in minhu wa ya'tika qistu. Bila mana kamu ingin mendapatkan ilmu, akan datang kepadamu ilmu tadi, maka kun fil bukuri ghuraban, jadilah engkau berbagi-bagi seperti burung gagak. Burung pagi-pagi sudah yaitu berangkat mencari makan. Pagi-pagi perutnya kosong, kembali sudah penuh, temboloknya sudah penuh. Jadi begitu, kalau kamu ingin mendapatkan ilmu, kun fil bukuri ghuraban wa fit tamalluki qitu, dan jadilah engkau orang yang berbagi-bagi dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Hendaknya datang awal, murid lebih datang terlebih dahulu ketimbang gurunya, seharusnya begitu. Wa fit tamalluki qitu, sedangkan kamu harus punya tamalluk, punya yaitu suatu, kalau bahasa anak remaja harus mejeng, capernya seperti apa? Seperti kucing bila mana ingin mendapatkan sesuatu dari tuannya, pasti terus mengejar tuannya, gelendotin terus kiri kanan. Setelah kucing diberi ikan baru, begitu loh. Orang-orang untuk ilmu harus begitu, harus punya tamalluk, yaitu harus punya jiwa agar diperhatikan gurunya. Jangan bosan dengan gurunya, terus tamalluk dengan gurunya. Tamil misal kalbi, dan juga kamu harus punya stamina yang kuat di dalam belajar. Jangan cemen, dimarahin guru kabur, kemudian tidak sabar dengan guru. Ihtamil, punya yaitu semangat, daya tahan dirinya. Misal kalbin, seperti anjing. Kita lihat anjing ketika menjaga rumah, ada orang mau datang, diteriakin, digonggongin terus begitu. Artinya dia setia dengan tuannya, dengan majikannya, menjaga rumahnya, dia tetap di situ. Ada yang masuk, anjing akan menggonggong. Begitulah orang-orang yang berilmu harus punya jiwa yang tahan banting seperti anjing. Jadi pagi-pagi harus seperti burung, hari datang lebih awal. Kemudian bertamalluk agar punya perhatian, cari perhatian guru seperti kucing yang tidak bosan-bosan menggelendotin tuannya, dan punya stamina dirinya di dalam belajar seperti anjing, karena dia adalah sangat patuh, setia dengan tuannya ketika dia diperintahkan menjaga rumahnya. Begitulah nasihat yang sangat bagus untuk para penuntut ilmu, bahwa harus belajar ilmu dengan baik, ilmu yang nafi' insyaallah, bila mana semua tadi dengan kesungguhan dan terutama keridhaan guru-gurunya. Bila mana gurunya redha, insyaallah ilmunya berkah. Bila mana berkah, insyaallah ilmu itu bisa diamalkan untuk dirinya, keluarganya, dan juga untuk orang-orang lain. Dan ingat, jangan sampai nanti setelah para pelajar kita belajar
kemudian ke luar negeri dan seterusnya, menjadi ulama lupa dengan gurunya, jangan sampai. Karena man nasyal awaila lan yanalal fadaila. Barang siapa yang melupakan asal usul pertamanya, tidak akan dapat fadilah, keutamaan daripada ilmu-ilmu yang ada. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada hari ini ada manfaatnya. Sampai kitab Ta'lim halaman 9 baris ke-11 dari atas dalam pertemuan yang ke-11 ini. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat. Wallahu a'lam wa ilmu atam wa la ilma illa ma 'allam. Rabbi zidna ilman wa yaqinan wa yarzuqna fahman. Sira asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.